bisnisnya itu data di input. Yang pertama adalah data input di input oleh administrator. Itu administrator mencatat data karyawan, shift, dan contoh sidik jari karyawan. Data karyawan terdiri dari nomor induk, nama shift, dan identifikasi sidik jari. Data shift terdiri dari jam masuk, jam istirahat, jam selesai istirahat, dan jam pulang. Kemudian yang kedua ada absensi karyawan. Karyawan melakukan absensi menggunakan mesin sidik jari, kemudian mesin absensi mencatat waktu masuk istirahat, kembali dari istirahat, dan pulang. Pengolahan data oleh administrator. Administrator memindahkan data mentah dari mesin absensi untuk dianalisa, sehingga ada karyawan yang tidak masuk, administrator mencatat alasan absensi. Yang ketiga adalah laporan. Nah, laporan ini terdiri dari administrator melihat laporan jam lembur setiap tanggal 20. Administrator dan manajemen dapat melihat laporan absensi per hari dan per karyawan. Pegawai dapat melihat laporan absensi dan lembur masing-masing melalui boot komputer. Kemudian analisa permasalahan proses bisnis, yaitu ada MEN, itu keterbatasan pengetahuan karyawan dan sistem baru. Jadi metodenya proses input data manual oleh administrator. Jadi mesinnya tergantung pada mesin absensi. Jadi kan dari sidik jari ya, mungkin materialnya ada absensi yang mungkin tidak akurat jika mesin absensi mengalami gangguan. Measurement itu kesalahan dalam pencatatan jam masuk dan jam keluar. Environmentnya pengaturan shift yang mungkin menyebabkan kelelahan karya. Di sini ada rancangan proses fisiknya nih. Dan mengenal ada use case diagramnya, diagram mencari faktor, administrator, karyawan, manajemen, dan use case entry data, karyawan, impresif, entry absensi, laporan, absensi, ya laporan lembur. Nah ini ada beberapa uh, poinnya. Yang pertama itu ada activity dan sequence diagram. Di antaranya ada entry data karyawan, entry data shift, entry absensi, karyawan, dan laporan absensi seluruh karyawan. Kemudian ada lihat overtime, lihat laporan overtime seluruh karyawan, lihat laporan absensi per karyawan, dan laporan overtime per karyawan. Kemudian ada kelas diagramnya. Di antaranya ada kelas karyawan, kelas shift kerja, kelas data absensi, dan kelas data absensi. Selanjutnya ada stage chart diagramnya. Apa saja itu diantaranya adalah paket data absensi, subpaketnya data karyawan, data absensi, paket laporan absensi, subpaketnya adalah laporan absensi, laporan overtime, main programnya dan mengatur paket-paket di atas. Ini untuk gambarnya saya lampirkan di belakang untuk activity dan sequence diagram, dan state diagram. Berikut adalah lampiran untuk flowchart. Jadi mulai, kemudian ada prosesnya apa ini? Untuk entry data, dengan laporan absensi karyawan, dengan laporan absensi karyawan, dengan laporan absensi karyawan, data laporan karyawan, entry data sheet, entry absensi karyawan manual. Nah, setiap poinnya itu memiliki flow yang berbeda-beda. Nah, ini adalah contoh dari sequence dan activity diagram. Ini saya ambil dari salah satunya saja. Nah, entry data karyawan itu mulai masukkan nama itu, masukkan nama, masukkan identifikasi dari simpan data dan selesai. Ini use case-nya adalah ada administrator sistemnya itu dari administrator untuk input nama, input SIM, input add, identifikasi dicari, kemudian dari sistem itu ada transformasi data dan kemudian dari administrator sistem itu melakukan simpan data. Nah, ini adalah kelas diagram, ada raw data absensi, karyawan, dicari, dan shift. Di antaranya raw shift jadi itu dia dicatat, terus data absensi juga dicatat, tapi ini dimasukin ke database.
Nah, dari karyawan itu memiliki sidik jari, kemudian shift itu memiliki karyawan. Nah, karyawan itu akan mencatat data absensinya. Kemudian juga data absensi juga akan dicatat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih mengenai terima kasih Bapak dosen. Dan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.